Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fauzia. Saya mahasiswa aktif S1 Akuntansi 2019. Nomor induk mahasiswa saya 31401900160. Saya dari kelas A3E4 Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini saya memiliki tugas untuk menjelaskan subbab materi di semester 3. Saya mengambil topik materi modal perusahaan. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Modal perusahaan. Modal perusahaan adalah kekayaan suatu badan usaha atau perusahaan yang berasal dari internal. Misalnya tabungan pribadi atau eksternal, hutang ke bank atau dana dari investor. Di sini saya memilih contoh modal perusahaan dari saham, karena saham bisa disebut dengan modal, karena tanda bukti pengambilan bagian dari perusahaan terbatas, seperti saham biasa, saham preferen, dan saham kumulatif preferen. Klasifikasi modal perusahaan dari korporasi modal perusahaan posisi keuangan terdiri dari dua. Yang pertama, pembagian modal. Yang kedua, pendapatan yang disimpan. Pembagian modal adalah uang tunai dan aset lain yang dibayarkan kepada perusahaan oleh pemegang saham dengan imbalan saham. Kemudian, pendapatan yang disimpan saldo laba adalah laba bersih yang ditahan perusahaan untuk digunakan di masa depan. Pencatatan saham biasa. 1 Juli 2018, PT Merdeka mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembar Rp5.000. Saham terjual pada nilai nominalnya. Jurnal pada 1 Juli 2018, kas 50 juta pada modal saham biasa 50 juta. Bisa didapatkan 50 juta dari 10.000 lembar. 10.000 lembar dikalikan dengan harga nominalnya 5.000. Jika saham terjual di atas nilai nominalnya, misal saham terjual per lembar 5.500, maka jurnal 1 Juli 2018, kas 55 juta pada AGIO saham biasa 5 juta dan modal saham biasa 50 juta. Kenapa kas bisa jadi 55 juta? Karena 10.000 lembar dikalikan dengan harga nominal sekarang 5.500. AGIO saham biasa didapat dari selisih antara kas dan modal. Jika saham terjual di bawah nilai nominalnya, misal saham terjual per lembar 4.750, jurnal pada 1 Juli 2018, kas 47.500 juta, pada AGIO saham biasa 2.500.000 dan modal saham biasa 50 juta. Kas didapat 47.500 didapat dari 10.000 lembar dikalikan 4.750. Di AGIO saham biasa didapat 2.500.000 dari selisih kurang antara modal saham biasa dengan kas. SAK nomor 21, nilainya ditentukan berdasarkan harga pasar saham yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva yang diterima. Contoh 1, atas dasar nilai wajar aktiva 1 Agustus 2018, PT Merdeka mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembarnya 5.000, ditukar dengan gedung. Harga pasar gedung sebesar 60 juta. Maka jurnal 1 Agustus 2018, gedung 60 juta pada AGIO saham biasa 10 juta dan modal saham biasa 50 juta. Gedung didapat 60 juta dengan harga pasarnya. AGIO saham biasa antara selisih antara akun gedung dan modal saham biasa. Contoh 2, atas dasar harga pasar saham. Pada 1 Agustus 2018, PT Merdeka mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar 5.000, ditukar dengan gedung. Harga pasar saham biasa per lembarnya 5.500. Maka jurnal 1 Agustus 2018, gedung 55 juta pada AGIO saham biasa 5 juta dan modal saham biasa 50 juta. Pada modal perusahaan ada yang dinamakan treasury stock. Treasury stock adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Pembelian kembali saham mungkin karena beberapa alasan sebagai berikut. Contohnya untuk menaikkan harga saham, untuk dibagikan sebagai dividen, untuk ditukarkan dengan surat berharga lain, dan masih banyak lagi.
Pencatatan restu stroke. Pada 1 Juli 2017, PT Merdeka mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembar 5.000. Saham terjual pada nilai per lembar 5.500. Maka jurnal pada 1 Juli 2017 kas 55 juta pada agio saham biasa 5 juta dan modal saham biasa 50 juta. 1 Januari 2018, PT Merdeka membeli kembali 2.000 lembar saham dengan harga lembar 6.000. Jurnal pada 1 Januari 2018, modal saham biasa 10 juta didapat dari 2.000 dikali dengan nominal awal yang dikeluarkan 5.000. Kemudian agio saham biasa 1 juta didapat dari 2.000 per 10.000 lembar saham yang dikeluarkan awal dikali 5 juta. 5 juta ini pada agio saham biasa yang telah list di atasnya. Laba ditahan ini didapat dari selisih untuk membalanskan antara selisih debit dan kredit. Maka kasnya 12 juta didapat dari 2.000 lembar dikali 6.000. 31 Desember 2018, misalnya laba rugi tahun 2018 sebesar 20 juta. Maka jurnal penutup pada 31 Desember 2018, laba rugi 20 juta pada laba ditahan 20 juta. Pada 1 Juli 2018, PT Merdeka menjual kembali 2.000 lembar saham tersebut dengan harga per lembar 7.000. Maka jurnal 1 Juli 2018, kas 14 juta pada agio saham biasa 4 juta dan modal saham biasa 10 juta. 14 juta ini didapat dari 2.000 lembar dikali 7.000 rupiah. Kemudian modal saham biasa didapat dari awal ia membeli 10 juta dari 2.000 lembar dikalikan dengan 5.000 nominal yang awal dikeluarkan. Agio saham biasa didapat dari selisih lebih antara modal dan kas. Maka posisi ekuitas dalam neraca, modal saham biasa 50 juta, agio saham 8 juta, laba ditahan 19 juta, maka total ekuitasnya 77 juta. Agio saham ini didapat 8 juta dari antara selisih debit dan kredit. Laba ditahan pun demikian. Perubahan nilai nominal saham pada ekuitas yang lalu, total ekuitas 77 juta. Jika saham lama ditukar dengan saham baru yang nilai nominalnya 7.500 per lembarnya, maka jurnalnya modal saham biasa didapat 50 juta dari 10.000 lembar dikali dengan 5.000. Agio saham biasa 8 juta, laba ditahannya 17 juta pada modal saham biasa 75 juta. Modal saham biasa 75 juta didapat dari 7.500 dikali dengan 10.000 lembar. Laba ditahan ini kenapa menjadi 17 juta? Karena laba ditahan ini posisinya sebagai membalanskan antara debit dan kredit. Maka didapatnya 17 juta dari selisih antara debit dan kredit. Terima kasih telah menonton sedikit penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.